Halo, Assalamualaikum, salam 24 jam. Kembali lagi bersama kita di program Dua Sisi bersama aku Ataya. Dan aku Ica. Nah, kali ini kita bakal ngomongin apa sih, Teh? Nah, kali ini program Dua Sisi bakalan menarik banget yang diomongin karena apa? Karena kita bakalan ngulik soal keanekaragaman budaya yang ada di antara budaya Indonesia dan juga budaya Malaysia. Pasti kita udah penasaran banget ya sama sudut pandang yang berbeda di antara dua mahasiswa ini. Kira-kira apa aja ya? Coba kita langsung sapa aja narasumber kita. Kali ini ada dua, yaitu Kak Hanifah dan juga Kak Arabi. Halo. Halo. Boleh dong Kak perkenalkan dirinya? Oke. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Hani. Aku mobility student di University Putra Malaysia. Di sini aku belajar di Bachelor of Science Pertanian. Kalau di Indonesia, aku belajar di Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arabi. Aku merupakan pelajar Bachelor of Communication tahun akhir dan aku merupakan warga negara Indonesia yang belajar sebagai full-time student di University Putra Malaysia. Wah, salam kenal. Menarik banget ya, Cak. Kalau dari backgroundnya Cak ini kita bakalan tahu banyak banget ya kali ini. Iya nih, mending kita langsung ke pertanyaan-pertanyaannya aja nih, biar lebih tahu tentang bagaimana sih kehidupan mahasiswa di Indonesia dan di Malaysia. Oke, jadi hal pertama yang bikin aku penasaran banget antara mahasiswa Indo dan mahasiswa Malay itu adalah jenjang pendidikan yang ditempuh sebelum mereka lanjut ke degree gitu. Jadi setahu aku ya kalau kuliah di Indo tuh kan kayak ada yang namanya SBMPTN, SNMPTN dan kalau di Malay itu kan beda ya, ada SPM dan sebagainya gitu. Tapi kalau Kak Hanifah sendiri gimana sih? Coba Kakak sharing dong gimana perjalanan Kakak sebelum lanjut ke degree ini gitu. Oke, bener banget yang tadi Ataya sebutin, ada perbedaan antara di Indonesia sama di Malaysia. Dan setauku juga di Malaysia tuh sebelum masuk UNIF kita tuh harus ada pre-uni dulu. Nah, kalau di Indonesia itu nggak ada. Jadi kalau dari SMA lulus langsung kuliah gitu. Jadi kalau misalnya kita lulus tahun 2021, ya kita bisa kuliah di tahun 2021 juga gitu. Dan benar banget jalurnya tuh ada banyak. Dan tapi umumnya itu ada 3. Yang pertama itu SNM, itu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, itu jadi kita seleksinya itu cuma pakai rapot, kayak, nama lainnya jalur undangan lah gitu. Jadi kita, ngirim nilai kita, terus keterima atau enggak gitu, enggak tanpa tes istilahnya. Terus yang kedua itu ada SBM, SBM itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah itu kalau misalnya yang SN tadi nggak masuk, kita, eee lanjut ke seleksi kedua, yaitu lewat SBM. Kita jadi seleksi masuk pakai tes gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak keterima juga nih di SBM, kita itu ada, namanya jalur UM, ujian mandiri. Nah, itu biasanya masing-masing universitas itu ada. Nah, cuma perbedaannya karena itu yang adanya pihak universitasnya sendiri, mungkin kalau di SNSBM itu nggak ada uang pangkal kayak gitu. Kalau di UM di ujian mandiri ini ada uang pangkal yang harus dibayar gitu. Dan yang tadi SNM ujian, masuk tanpa tes, itu tuh kayak gak semua anak bisa masuk, bisa ikut jalur, undangan itu. Jadi di-screening dululah istilahnya kayak di sekolah tuh, eee setahu aku, seingatku dulu itu 70% anak yang nilainya tertinggi, itu baru boleh. Jadi kalau misalnya kamu nggak termasuk 70% yang, itu, anak yang nilainya tertinggi, kamu nggak bisa ikut, tes lewat tanpa tes itu tadi, lewat SNM. Jadi kamu harus lewat SBM, kayak gitu. Berarti lumayan beragam ya kalau untuk masuk di universitas di Indonesia. Bahkan ada jalur ketua OSIS kalau misal kamu aktif pas SMA-nya juga bisa lewat jalur kayak gitu. Bahkan ada juga sekarang bisa pakai jalur tahfiz Quran juga. Kalau misalnya kamu hafal juz berapa gitu, hafalan banyak itu bisa juga. Bervariasi. Menarik menarik. Beneran bervariasi banget ya berarti ya. Kalau misalnya untuk di Malaysia sendiri gimana tuh, Kak? Dari setelah SPM nih, kira-kira gimana journey Kakak dari SPM-nya sampai akhirnya di degree ini? Kalau aku dulu sehabis SPM, sijil uh, persekolahan sijil pendidikan Malaysia itu aku ngambilnya STPN. Kita itu sehabis SPM sebelum masuk ke degree itu kita bisa ada 3 cara. Yang pertama STPM, yang kedua asasi atau matrikulasi, yang ini setahun, cuman setahun.
durasinya. Terus yang ketiga ini diploma. Diploma ini 3 tahun. Diploma sama STPM itu gimana ya? Kayak pengisiannya itu sama, cuman STPM ini lebih singkat waktunya, cuman 3 semester, setahun setengah. Jadi aku milih jalur STPM ini dan setelah itu aku karena aku masih WNI, aku tuh mendaftar langsung ke University Putra Malaysia ini. Kalau untuk student-student lokal, mereka itu ada yang namanya UPU, Unit Penyelarasan University. Jadi mereka itu diberi pilihan memilih 14 jurusan yang sesuai dengan program studi mereka. Jadi akan dipilih secara rawak gitu, secara random gitu dari 14 pilihan itu. Jadi mereka itu akan ditempatkan di universiti mana di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan juga Sarawak gitu. Terus kalau untuk Kakak sendiri dulu gimana? Kalau aku dulu mengurusnya, mendaftarnya itu langsung ke university, jadi cuman bisa milih 2 pilihan, dan pilihan pertama aku itu sebenarnya Business Administration di SPI, Sekolah Perniagaan dan Ekonomi, dan yang kedua aku, memilihnya, Bachelor Komunikasi yang aku ambil sekarang, tapi alhamdulillah, keterima yang di nomor 2. Walaupun sebenarnya aku itu lebih ke jurusan aku itu lebih pada bahasa Melayu gitu. Kalau Kak Hanifah gimana? Aku alhamdulillahnya termasuk yang 70% tadi, jadi aku, ikutan seleksi tanpa tes. Cuma memang SNMPTN itu banyak faktornya, nggak bisa ketebak. Kadang ada yang nilainya di bawah kita malah lolos gitu, karena kan tergantung universitas apa juga yang dipilih gitu loh, dan jurusannya juga. Keketatan jurusan juga mempengaruhi. Nah, jadi waktu itu aku milihnya, di SNM awalnya kedokteran hewan, jadi di IPB dan nggak keterima, terus lanjut lagi ke SBM, dan ternyata belum rezeki juga, jadi akhirnya aku di jalur yang terakhir, jalur mandiri. Dan milihnya di pertanian akhirnya. Karena menurutku di IPB itu emang universitas pertanian yang di Indonesia dan udah bagus gitu akreditasnya, jadi aku pilih. Nah, berarti dengan adanya perbedaan dalam tahap seleksi di Indonesia dan di Malaysia, kira-kira pasti ada dong perbedaan persepsi di antara, calon mahasiswanya. Nah, kalau untuk Kak Hani sendiri gimana sih tantangan tersendirinya? Kalau dari aku ya, karena dari awal aku udah nyadar nih, universitas dan jurusan yang aku pengenin tuh cukup favorit dan memang kekepatannya tuh cukup tinggi gitu. Jadi aku nyadar sainganku banyak, jadi aku mulai belajar buat SBM tuh dari kelas 2 SMA. Udah mulai belajar. Dan untuk materi SBM tuh jadi ada 2, ada TPS sama TKA. Kalau TPS itu tes potensial skolastik, itu yang ngetes otak kita lah, kita bisa berpikir logik gak gitu. Kalau TKA ya tes kompetensi akademik kayak materi-materi biologi, fisika, matematik kayak gitu. Dan soal-soalnya itu ya lebih tinggi lah, kayak mirip-mirip soal-soal olim. Jadi ya lebih sulit dari soal-soal yang biasa kita pelajarin pas SMA. Jadi makanya itu aku mulai mempersiapkan diriku dari kelas 2 SMA itu. Nah, terus yang kesulitan lainnya gitu setelah kita udah mempersiapkan misalnya SBM. Nah, pas yang di SNM nih, kan SNM tuh lebih awal dan juga pengumumannya lebih awal dari sebelum SBM kan ya. Nah, kita tuh jadi udah tahu tuh siapa aja yang lolos, siapa yang enggak, dan ada yang kita tuh nggak expect dia tuh bakal lolos, ternyata lolos. Nah, itu kalau orang yang mungkin belum siap kayak mungkin mentalnya kena gitu, kayak kok dia bisa lolos, kok aku enggak, kayak mungkin kaget dari situ. Jadi harus mempersiapkan mental juga. Jadi lebih ke itu sih, mempersiapkan diri yang tadi itu untuk tesnya itu sendiri, materi-materi yang banyak banget dan cukup sulit, dan mempersiapkan mental itu tadi sih untuk menerima hasilnya nanti. Menarik ya, jadi kayak flashback lagi gitu, dulu tuh, oh gitu ya ternyata ya kesulitannya. Kalau Kak Rabi sendiri gimana? Kalau menurut aku ya tantangan-tantangan yang aku hadapi itu ada berbagai macam. Antara yang lain tuh pertama itu culture shock. Karena SPM itu aku ngambilnya
Mapel, 9 Mapel. Terus waktu aku berkanjak ke STPM, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, itu merupakan ujian ketujuh tersulit di sekolah untuk peringkat dunia. Jadi mapelnya itu cuma 4, tapi 4 itu terlalu gimana ya? Terlalu detail, belajarnya terlalu detail dan sistem pemakahannya cukup kejam ya guys, karena bisa dibilang kalau jawapan kita itu benar sekalipun, tapi kalau kita melakukan kesalahan yang sepele, seperti kita lupa meletakkan titik di ayat itu bisa berujung kita nggak dapat markah sama sekali. Jadi STPM ini memang mengajarkan mahasiswa, menyediakan mahasiswa bagaimana untuk tahan banting lah istilahnya sewaktu meneruskan studi mereka ke S1. Jadi uh, dan seterusnya itu waktu karena program kita ini cuma setahun setengah, tapi materi yang kita belajar itu sama kayak yang diploma yang 3 tahun. Jadi itu memang kepepet waktu banget, waktu untuk nyiapin tugas, waktu untuk ujian dan waktu untuk belajar itu memang sangat-sangat gimana orang kritikal gitu. Jadi persiapannya itu harus mantap, mentalnya harus kuat dan seterusnya itu, sewaktu udah berlanjut masuk ke universitas, jadi, kita itu berhadapan dengan persepsi-persepsi orang-orang yang menganggap, lepasan-lepasan STPM ini kayak tahan banting. Jadi high expectation yang harus, kita bawa di universitas itu. Jadi saya, kalau bagi aku itu sih. Berarti lumayan bertubi-tubi ya tantangannya kalau untuk Kakak di Malaysia ya. Menarik ya, beneran beda banget ya, Kak. Ah, apalagi sebagai orang warga negara Indonesia ya, besar di Malaysia. Ada tantangan tersendiri gitu, karena aku, di sekolah itu aku cuman satu-satunya yang bukan warga lokal deh. Ada persepsi-persepsi nggak terlepas dari persepsi-persepsi negatif. Jadi, nggak apa-apa kita alhamdulillah aku berusaha membuktikan, yang mereka salah gitu. Keren banget. Kamerawan, kamera 2, action. Nah, kalau selain untuk rutinitas belajar dan akademis di kampus, boleh tahu dong kayak ada nggak sih suatu aktivitas yang kayak lagi populer di kalangan mahasiswa-mahasiswa atau di UPM gitu? Boleh dimulai dari Kak Arabi dulu? Tentu karena kita ini kan, meski jenjang S1 di universitas ini bukan semata-mata akademis ya. Jadi, kalau aku tuh kayak lebih suka berorganisasi gitu. Jadi aku emang aktif di kolis dan juga di fakultas. Kalau di Malaysia, umumnya di Malaysia, kalau di UPM ini kita ada 3 badan utama yang jadi kayak BEM gitu, sorry. Yang pertama itu MPP, Majlis Perwakilan Pelajar. Di bawahnya itu ada MPF, Majlis Perwakilan Fakulti, itu di peringkat fakultas. Dan yang terakhir kita ada juga majlis perwakilan kolej. Jadi kolej itu kurang lebih kayak asrama gitu. Jadi tempat tinggal pelajar-pelajarnya, mahasiswa-mahasiswanya juga ada majelis perwakilannya. Jadi aku itu lebih aktif di majelis perwakilan fakulti karena aku juga di sesi ini memegang jawatan sebagai naib hal ehwal siswa antarabangsa. Jadi aku itu menguruskan welfare untuk student internasional di fakulti aku ya. Jadi aktivitasnya itu rutinnya lebih kurang kayak mahasiswa biasa aja. Kalau ada kuliah ya kuliah, tapi selanjutnya malamnya tuh ada meetings baik sama pengurusan, baik sama organisasinya karena waktu kalau ada syarikat-syarikat company-company dari luar yang mau bikin CSR tuh mereka suka bikinnya di university-university. Jadi mereka meng-approach-nya selanjutnya melalui majlis perwakilan ini ataupun langsung ke pengurusan di fakulti. Jadi kita itu membantu mereka melaksanakan CSR. Emang ini ya, lengkap banget ya, apalagi Kak Arabi ini juga aktif kan ya di kegiatan tersebut, non-akademik teman-teman, ini penting banget sih, dan aku juga penasaran kalau Kak Hanifah sendiri gimana? Nah, sama aku juga bukan aku tuh nggak mau yang cuma fokus di akademik. Aku juga pengen ada kegiatan
yang kegiatan lain di luar akademik juga gitu, ikut organisasi dan sebagainya. Yang aku sangat lihat di sini perbedaannya kalau di UPM ini, eee, tiap college itu kayak ada organisasinya tersendiri kan ya, dan college-nya ada banyak, ada belasan. Ada 17 tapi udah digabungkan sekarang tinggal 9. Iya, jadi kayak semacam di college-college tuh asrama ya. Di asramanya tuh semacam ada kepanitiaannya tersendiri gitu, ada struktur organisasinya. Nah, kalau di Indonesia, terutama di IPB, cuma ada 2 asrama tuh ya udah asrama putri, asrama putra, udah. Dan itu cuma sebatas asrama. Mungkin ada senior residen, tapi nggak sampai yang kalau di sini tuh kayak tiap asrama tuh, tiap college tuh kayak jadi rival gitu loh, kayak saingan. Karena banyak kan. Ada kompetisi Iya, antar antara college. Kalau di Indonesia nggak ada, kayak cuma sebatas asrama putra dan putri, dan ada senior residennya, udah. Nah, kalau di aku lebih jadi, kegiatannya tuh ya lebih ke sama sih tadi, fakultas, ada juga kalau di sini MPF. Oh ya, kalau di kita sebutnya ya tahulah BEM. Ada BEM yang di universitas itu sendiri, terus BEM fakultas, sama, satu lagi yang umumnya itu himpunan mahasiswa, itu kayak himpunan-himpunan tiap departemen, gitu. Dan di luar itu ada lagi, ada komunitas yang lain-lain kayak komunitas, organisasi internasional ada, komunitas sosial ada, yang sport juga ada, jadi banyak banget pilihannya. Terserah kamu maunya apa gitu. Kalau aku sendiri, aku ikut IAS. IAS itu International Association of Student in Agricultural and Related Science, itu IAS atau singkatannya IAS. Dan juga aku ikut, kegiatan bimbingan remaja dan anak-anak, itu komunitas sosial lah. Jadi kita tiap 1 minggu sekali itu ngajar anak-anak di sekitar kampus IPB kayak gitu. Boleh tahu dong kalau misalnya di luar dari organisasi, kira-kira ada nggak kayak cerita tentang lifestyle sama kuliahnya gimana gitu? Boleh dimulai dari Kak Rabi dulu? Ya, sudah tentu karena pada kebiasaannya itu kita itu manusia, kita itu pasti ada lelahnya. Jadi kita itu kadang-kadang perlu ada medium untuk melepaskan lelah gitu. Jadi kalau di sini itu biasanya itu nongkrong. Nongkrongnya itu di kedai mama. Kedai mama ini kedai makan India Muslim ya guys ya. Jadi ya itu udah jadi kayak satu culture di sini untuk anak-anak muda. Lepak atau nongkrong, di istilah dalam bahasa Melayunya itu lepak. Jadi kita itu nongkrong sama teman-teman habis kelas atau malam, atau kalau enggak, kalau lagi ada perlawanan bola nih, jadi seru. Jadi di situ akan dipasang layar besar gitu, YouTube nongkrong bareng nonton bola. Jadi kenapa mama ini menjadi pilihan? Yang pertama karena makanannya enak, yang kedua murah. Yang ketiga, servisnya itu, pantas. Karena kita order langsung bisa sampai, kayak 5 menit gitu. Jadi kita itu nggak menunggu lama gitu, cepet. Jadi sama teman-teman jadi, nongkrong di mama ini sudah menjadi culture. Baik habis kelas atau bila-bila ada waktu yang senggang gitu. Dengan culture mama tadi tuh, kan mahasiswa tuh kan kayak, aduh bosan nunggu kelas kemana ya? Ke mama gitu ya Kak ya? Iya benar. Jadi emang mama ini mengisi keseharian kita lah di sini kayak gitu. Jadi ibaratnya hari-hari mama ya. Iya, dari mama. Dan kadang karena udah selalu terbiasa, udah sering datang, mereka itu udah kenal sama kita. Ada yang jadi kawan sama pekerjanya itu gitu. Iya. Kalau Kak Hanifah sendiri gimana Kak? Aku ngelihatnya kurang lebih mirip sih, cuma kalau di sini bilangnya mama, kalau di kita mungkin warkop ya. Kita tuh sering nongkrong di warkop. Jadi, kalau misal abis kegiatan gitu, ngumpul-ngumpul, rapat divisi atau rapat-rapat lainnya, pulang malam, kadang nggak melipir ke kos dulu, tapi melipir ke warkop dulu. Kayak gitu, nongkrong-nongkrong sama teman, kayak gitu. Kalau nggak ke warkop ya coffee shop, kayak gitu. Tapi kalau siang jarang ya, karena kalau warkop biasanya ramenya tuh malam sih, gitu. Kalau untuk siang biasanya kita sambil nunggu kelas itu paling, nongkrongnya di kantin-kantin sekitar departemen, sekitar kampus. Atau mungkin kalau anak rajin ke perpus, kayak gitu sih. Jadi nggak jauh beda lah ya. Iya, jauh beda, betul. culture-nya. Emang pada akhirnya sosialisasi ya. Iya. Sosialisasi sambil ngopi gitu ya. Betul.
Oke, kalau yang kali ini sebenarnya satu hal yang emang udah jadi penasarannya aku dan barangkali juga Ica udah penasaran banget sih, Kak. Jadi, soal digitalisasi di, kegiatan belajar mengajar sehari-hari gitu. Kalau di Malaysia dan di Indonesia itu kan pasti banyak banget ya perbedaannya, apalagi kita juga beda country, beda culture seperti yang Kakak udah sebutin tadi. Nah, kalau Kak Arabi dengan Kak Hanifah eee, di UPM sendiri gimana dan Kak Hanifah di IPB sendiri gimana sih? Hmm. Jadi kalau kita di UPM ini kita memang menuju ke kampus yang digitalisasi kampus gitu. Yang pertama kita ada eSMP, Sistem Maklumat Pelajar. Jadi di sini kita itu bisa menggunakan sistem ini untuk pendaftaran mata kuliah gitu. Ya, terus selain itu kita itu juga bisa menyusun jadwal kita di sini. Terus, selain itu, selain di SMP ini, kita juga ada yang namanya Putra Blast. Di Putra Blast ini kita bisa, berhubung langsung, sama dosen, terus dosennya juga, bisa memberi materi kuliahnya itu lewat Putra Blast dan kita juga bisa mensubmit tugasan-tugasan kita itu melalui Putra Blast. Jadi, bisa dikatakan, hampir, seluruh, urusan di UPM ini sekarang memang menuju ke arah digitalisasi, dan kalau misal ada urusan-urusan yang harus memerlukan kita tuh pergi ke sesebuah, kantor atau department, itu juga, apa namanya, angka gilirannya itu, untuk menunggu itu, kita juga ada yang namanya Putra Queue. Jadi, kita itu tinggal ambil nomornya secara online gitu. Jadi, nunggunya itu, nggak lama gitu. Jadi, sambil nunggu itu kita bisa, ngerjain tugas yang lain dulu atau sebagainya. Terus kalau untuk di college, kita juga ada yang namanya sistem e-college untuk pelajar-pelajar yang tinggal di asrama ini. Gunanya ini untuk, kayak ada sistem permarkahan itu, merit. Jadi kan udah yang aku ceritain, kita itu ada majlis perwakilan kolej. Nah, mereka ini yang akan menganjurkan event dan setelah kita menyertai event-event itu, kita itu dapat kayak point, kayak merit itu. Jadi, siapa yang, meritnya itu nggak cukup atau dalam kata lain itu nggak aktif, jadi mereka itu nggak bisa tinggal di kolej itu atau alias dibuang gitu. Jadi kita itu harus mengumpulkan, beberapa mata poin merit gitu dari fakultas, dari, apa namanya, dari fakultas, dari college, dan dari university juga. Jadi e-college ini membantu kita untuk melihat sama ada poin kita untuk terus tinggal di college itu udah cukup apa atau belum, dan seterusnya untuk permohonan, untuk tinggal di, eee, college juga menggunakan sistem e-college ini. Selain itu, kalau untuk mencari materi untuk bikin tugas, assignment, segala macam, itu kita ada yang namanya easy access, yang membisarkan kita itu mengakses, kayak jurnal-jurnal, kajian-kajian, dan tesis-tesis untuk dijadikan rujukan dalam penelitian kita. Jadi ini tuh, bisa didapatkan dari, perpustakaan di UTM. Berarti kalau di UPM sudah lumayan memanfaatkan digital banget ya berarti ya? Kalau misalnya di Indonesia gimana Kak Hani? Boleh di-share dong, gimananya? Sepengalaman aku ya selama kuliah di Indonesia dan di UPM ini, aku ngerasa kurang lebih, hampir mirip. Kita juga tadi yang jurnal-jurnal kita juga di IPB ada namanya IPB Repository, kita bisa lihat skripsi-skripsi, jurnal, dan lain-lain di situ. Dan juga kita tuh setiap student wajib menginstal aplikasi, IPB Student. Jadi terkait presensi, jadi kita tuh presentasinya di aplikasi itu, kayak gitu. Terus lihat jadwal-jadwal kuliah tuh di aplikasi dan bahkan di IPB Student itu di aplikasinya juga kita bisa gunakan sebagai message. Jadi kadang dosennya juga ngasih info itu di, aplikasi IPB Student itu tadi. Dan kita juga bisa lihat mantau bis di IPB Student, udah gitu, lihat nilai IPK kita di situ, kayak gitu. Terus untuk yang terkait penugasan atau materi-materi untuk jadi kan kalau di IPB itu kita kuliah 4 tahun, yang 1 tahunnya itu PKU ya. Jadi, kita belajar
1 tahun itu kita belajar materi-materi SMA gitu. Untuk belajar materi di fakultasnya itu, di departemen kita baru belajar di semester 3. Nah, untuk di tahun pertama itu dan kebetulan juga aku waktu itu, ngerasain online juga pas PKU-nya. Di situ kita pakai website juga sama mirip-mirip Putra Belas, kita bisa ngupload materi di situ, kita bisa ngirim tugas hasil kita di situ, kayak gitu. Terus kalau untuk udah masuk ke departemen itu menurutku lebih fleksibel, karena kadang banyak juga yang bikin grup di WhatsApp, jadi dosennya yang ngirim materi di WhatsApp seperti itu. Paham, Kak. Berarti kurang lebih sama lah ya, udah sangat amat memanfaatkan digital sih dari Indo maupun Malaysia. Dapat gitu. Bener ya, kamu dapat. Cara orang berpikir kan beda-beda tergantung Betul sekali, background-nya juga kan. Bener sih, walaupun banyak perbedaan, aku merasa kita tetap saudara gitu. Mustahil suatu saat nanti kita juga akan bersatu karena sejarah yang sama. Betul.